Sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihi akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fillah, para relawan yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita semua, berupa nikmat dohir dari ujung rambut sampai ujung kuku, dan juga nikmat batin yang tak bisa kita ukur dengan materi dunia dan seisinya, termasuk nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah, yang itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Dan alhamdulillah kita termasuk yang Dia pilih untuk mendapatkan nikmat itu. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri seluruh nikmatnya, menjadi ahli syukur, melebihi syukurnya orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dunia sebanyak apapun nikmat dunia itu. Karena nikmat hidayah kepada tauhid, kepada Islam dan sunnah menjadi nikmat yang insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan akhirat sebelum, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadikan kita menjadi hamba yang insya Allah Ta'ala mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, baik ketika menjalani kehidupan dunia ini maupun kehidupan yang sebenarnya nanti setelah kematian kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya melewati saja. Orang-orang sebelum kita telah melewati kehidupan ini dan sekarang sudah pada pergi meninggalkan dunia ini. Dan sekarang kita lagi melewati kehidupan dunia ini, dan mungkin tidak lama lagi kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan anak-anak kita lagi melewatinya, dan setelah kita pergi mereka pun juga akan menyusul pergi meninggalkan dunia ini. Demikian juga generasi-generasi yang akan datang nanti akan melewati dunia ini kemudian pergi. Dan ketika kiamat terjadi, dan kiamat sudah Allah tentukan kapan terjadinya, harinya Jumat, cuman Jumat kapan, Jumat keberapa, bulan apa, tahun berapa, hanya Allah yang tahu. Maka usailah sudah episode kehidupan dunia. Maka kita akan pindah ke alam barzakh, alam penantian yang merupakan gerbang kehidupan akhirat. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, kita semua dibangkitkan dari kubur kita. Setelah sebelum itu jasad kita tumbuh di alam kubur kita, tumbuh utuh sebagaimana Allah menciptakan kita di dunia. Meskipun bentuknya belum tentu sama dengan saat ini, bentuknya bermacam-macam sesuai dengan amal yang kita lakukan di dunia. Kalau baik, insya Allah lebih baik. Kalau buruk, ya tentunya buruk. Kemudian ketika tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, salah satu dari pemikul arsy, maka roh Allah kembalikan ke jasad kita masing-masing tanpa ada yang keliru ke jasad yang lain. Kemudian kebangkitan terjadi, dan setiap kita dihampiri dua malaikat, malaikat penggiring dan malaikat pemberi saksi, dan memaksa kita untuk berjalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sandal, tanpa pakaian walau sehelai benang. Kita harus berjalan menuju mahsyar, yakni di wilayah Syam, yakni di Ardul Mahsyar, yakni di wilayah Syam sana, yang kalau kita dikubur di sini ya lebih dari 10.000 kilo, kita harus berjalan kaki ke sana.
dan kita memulai kehidupan kekal, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Dan nasib kita di sana ditentukan oleh bagaimana kita mengisi hidup kita yang sementara ini kala di dunia ini. Di dunia yang kita ini tempat menanam, apa yang kita tanam di sini, buahnya kita panen di sana. Kalau baik, maka insya Allah memanen lebih baik. Tapi kalau buruk, maka akan memanen semisalnya. Dan ketika kita telah membaguskan keislaman kita kala di dunia ini, maka semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan minimal 10 kali dan bisa sampai 700 kali. Tapi kalau kita belum membaguskan keislaman kita, boleh jadi nilai yang kita dapatkan dengan amal kebaikan kita adalah kurang dari satu kebaikan. Kadang-kadang dapat setengahnya, kadang-kadang dapat seperempatnya, kadang-kadang dapat sepersepuluhnya. Kadang-kadang ketika kita tidak ihsan di dalam ibadah kepada Allah, maka nilainya pun sangat minim. Bisa jadi cuma dapat pahala niat, atau bahkan ada yang tidak dapat pahala sama sekali dengan amal kebaikan yang dilakukannya. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, yakni man ahsana islamah faya'mal bihasanah kutiba lahu asyru hasanatin ila sab'ati mi'ati di'fin wa man ya'mal sayyi'ah kutiba lahu sayyi'ah mithlaha au kama qala alaihi wassalam. Jadi apabila seorang dari kalian idza ahsana ahdukum islamah, apabila seorang dari kalian telah membaguskan keislamannya, maka dia mengamalkan satu kebaikan, ditulis untuknya 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Namun apabila dia melakukan satu keburukan, ditulis untuknya satu semisalnya. Dan setiap kita keislamannya tentu tidaklah sama. Dan saya yang bicara di sini belum tentu lebih baik keislaman saya di hadapan dibandingkan salah seorang dari antum. Maka kita harus berlomba-lomba untuk membaguskan keislaman kita demi mendapatkan predikat yang bagus di sisi Allah Ta'ala. Maka kita menjalani kehidupan dunia ini memang dihadapkan kepada banyak sekali bentuk ujian. Dan ujian-ujian dari Allah itu ada yang berupa berita-berita gaib. Bagaimana sikap kita terhadap berita-berita gaib dari Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan berita perihal Allah, perihal para malaikat, perihal kitab-kitab, perihal para utusan, perihal hari akhir dan tanda-tanda dekatnya hari akhir dan apa yang akan terjadi di hari akhir, dan perihal takdir. Bagaimana kita mensikapi berita-berita itu, dan juga berita-berita gaib yang lain. Orang beriman yang sebenar-benarnya iman, maka meyakini tanpa ragu sedikit pun. Orang yang bertakwa, keyakinannya benar-benar seperti ainul yakin, atau mungkin di antara mereka seperti hakul yakin. Dan Allah mengatakan, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang telah datang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, merekalah orang yang bertakwa. Orang yang membawa kebenaran yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkan kebenaran yang beliau bawa, maka merekalah orang yang bertakwa. Jadi kedudukan meyakini, kedudukan akidah dalam takwa itu adalah pondasi, dan itu merupakan hal yang mencakup iman. Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman wal yakin al-iman kullu. Bersuci itu separuh dari keimanan, sedangkan keyakinan
itu adalah keimanan secara menyeluruh. Dan di antara bentuk ujian Allah Ta'ala dalam kehidupan ini adalah berupa perintah-perintah. Baik perintah yang wajib, dan wajib pun kewajiban itu bertingkat-tingkat, dan ataupun perintah yang sunnah, dan sunnah pun ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap seluruh kewajiban dari Allah dan juga hal-hal yang disunnahkan di dalam agama Allah, ini menentukan penilaian kita di sisi Allah. Kemudian juga di antara bentuk ujian dalam hidup yang sementara yang kita lalui saat ini adalah berupa larangan-larangan. Dan larangan-larangan pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang kategori sebesar-besar dosa besar, seperti syirik besar, kufur besar, kemunafikan besar. Kemudian juga ada yang termasuk dosa besar yang jumlahnya lebih dari 70-an. Kemudian ada dosa sedang, ada dosa yang agak, yakni bukan kecil tapi juga bukan besar. Ada yang dosa kecil, meskipun dosa kecil juga bisa jadi besar karena 3 hal. Siapa yang bisa menyebutkan 3 hal ini? Dosa kecil bisa menjadi besar karena salah satu dari 3 hal. 1, ketika dilakukan terus-menerus tanpa tobat, tanpa istighfar dan tobat. Yang kedua, ketika diremehkan, maka orang yang meremehkan dosa ini seakan-akan menantang siksa. Kecil, tidak takut. Jadi peremehannya itu menyebabkan dosanya menjadi besar. Kemudian yang ketiga, ketika dilihat orang lain kemudian ditiru banyak orang, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa semua orang yang mengikutinya dalam keburukan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan ini ujian, dan mungkin dosa kita yang terbanyak adalah ketika kita melakukan dosa yang kita anggap kecil kemudian kita remehkan, atau melakukan dosa dilihat orang lain kemudian ditiru orang banyak. Kemudian juga tidak mensyukuri nikmat. Ini mungkin menjadi sumber dosa kita terbanyak. Karena jumlah nikmat Allah itu berapa? Tidak bisa kita hitung dengan alat hitung apapun. Karena setiap sel tubuh kita, mulai sel rambut sampai sel, yakni sel rambut, sel kulit, sel daging, sel darah, sel tulang, setiap sel itu berisi beberapa nikmat. Dan itu sering kita lupakan. Padahal ketika orang melupakan nikmat, maka tidak mungkin mensyukurinya. Dan ketika tidak mensyukuri nikmat, padahal syukur nikmat itu wajib, maka dosa. Karena itu layaklah kalau Nabi menunjukkan kepada kita karena kasih sayangnya, dan juga karena menyampaikan kasih sayang Allah, memberitakan tentang kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Beliau menunjukkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa walau sejumlah butir pasir di lautan atau sejumlah buih di lautan. Karena dosa kita itu bisa lebih banyak dari pasir lautan. Kemudian di antara ujian Allah Ta'ala dalam kehidupan yang sementara yang kita lalui ini, tempat ujian ini adalah berupa nikmat. Ya, berupa nikmat. Apakah kita mensyukuri atau tidak? Dan ternyata apakah kita sudah menjadi ahli syukur? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Iya, kalau sering bersyukur, insya Allah sering bersyukur.
Tapi apakah sudah menjadi syakur, ahli syukur? Ini belum tentu. Karena ahli syukur itu sedikit. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku itu yang ahli syukur. Padahal syukur itu kunci kebahagiaan. Syukur kunci mendapatkan tambahan nikmat sebelum kita memintanya bahkan. Dan syukur juga kunci terhindar dari siksaan. Allah mengatakan, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian, yakni memberi musibah kalian di luar batas kesanggupan kalian, jika kalian bersyukur dan beriman. Jika kalian telah bersyukur dan beriman. Kemudian di antara bentuk ujian adalah musibah. Dan setiap kita pasti diberi musibah. Pasti. Meskipun musibahnya lain-lain. Ada yang mendapati musibah pada fisiknya, pada badannya, dengan sakit, ngeluh, demam, dan berbagai keluhan, keju-keju, ya. Apalagi ya. Gatel, boyok. Dan biasanya semakin sepuh ujian pada fisik ini, musibahnya semakin banyak. Ini bagian dari ujian dalam hidup ini. Bagaimana mensikapinya? Ketika dia bisa mensikapinya sesuai petunjuk syariat, maka hanya kebaikan yang dia dapatkan. Menjadi sebab berkurangnya dosa, bertambahnya pahala, semakin ditinggikannya derajat. Musibah. Dan bahkan banyak sekali orang yang mendapatkan keuntungan yang luar biasa untuk tambahan bekalnya buat kehidupan kekalnya ketika dia di dunia menjadi ahli musibah. Maksudnya apa? Banyak musibahnya karena keimanannya. Dan semakin tinggi keimanan seorang dan ketakwaannya akan semakin banyak musibahnya. Karena itu kalau pengen banyak musibah, tingkatkan iman dan takwa. Ya, sekarang. Kalau ingin dapat banyak musibah dan ya, semakin berat musibahnya, tingkatkan iman dan takwanya. Terus gimana ini? Pilih mana? Dirundung musibah apa minim musibah? Nah, pengen tidak kena musibah atau jarang ya imannya nggak usah ditingkatkan, takwanya nggak usah ditingkatkan. Pilih mana? Pilihan yang sulit, okay. Pilihan yang sulit. Kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-amya thumal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat balaknya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang semisal mereka, ini dalam iman, di bawahnya lagi begitu. Semakin tinggi iman dan takwanya, semakin berat musibahnya. Terus gimana kita? Pilih mana? Pilih meningkatkan iman dan takwa dengan konsekuensi semakin berat dan banyak musibahnya, atau pilih rendah-rendah saja dalam iman takwa biar minim musibah. Gimana? Pilih mana ini? Ini mumpung suruh milih loh. Gimana Mas? Meningkatkan ketakwaan terus dan berdoa dijauhkan dari musibah. Ini jawaban yang cerdas. Tapi apakah dijabai oleh Allah? Ya. Itu kayaknya bertentangan dengan sunnatullah. Jadi kalau disuruh milih
pilih jerawatan, tapi benar-benar sedih dengan jerawatnya, sehingga mau senyum aja berat, apa pilih udunan, tahu udunannya ya, tapi happy saja, senyum-senyum saja, tidak ada masalah dengan udunnya. Pilih mana? Jadi ternyata ringan dan tidaknya musibah itu bukan dilihat dari segi musibahnya itu seperti apa, tapi bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh orang yang menerima musibah itu. Semakin dia diberi oleh Allah karunia kesabaran dengan ukuran kesabaran yang besar, maka semakin ringanlah musibah yang dirasakan. Mungkin seorang artis atau foto model kena musibah jerawat satu saja di hidung, harus tampil. Kalau dia masih begitu, kontraknya dibatalkan, begitu ya. Itu dia lebih menderita dengan satu jerawat itu daripada kita yang kena udun, gitu kan. Malah sama-sama di hidung. Dan kalau kita udunan di hidung, ketika sujud kok sakit, sujud kita nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada ketika kita tidak kena udun. Jadi hanya menguntungkan. Ketika Allah mencintai hambanya yang beriman, yuhibbul mu'minin, yuhibbul muttaqin, mencintai hamba yang bertakwa. Kalau dia memberi musibah, dia juga tidak akan membiarkan hamba yang dicintainya. Pasti diberi kesabaran yang lebih besar dari ukuran musibah yang dia ujikan. Sehingga musibahnya tidak mengganggu hatinya, tidak mengganggu kebahagiaannya, tidak merusak kenikmatannya. Dia akan tetap merasa bahagia dengan musibahnya. Dia masih bisa bersyukur dan menjadi ahli syukur walau dirundung musibah. Sehingga musibah itu walau lebih besar dari umumnya orang, tetap dia merasa itu ringan karena kesabaran yang Allah berikan. Enak menjadi hamba yang dicintai Allah. Kemudian di antara ujian dalam hidup ini adalah berupa berbagai perhiasan dunia ini. Dunia Allah hias-hiasi dengan hiasan-hiasan yang ragamnya terus bertambah, berupa fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, perkembangan teknologi. Bagi yang tergoda HP, ya, itu sudah punya 4G, ada tawaran 5G, ya, tergoda dan terburu ingin beli yang 5G. Sudah punya yang RAM-nya 8 GB dan itu sudah mencukupi, ya, dan internalnya sudah 256 GB dan itu juga nggak penuh-penuh. Ada tawaran yang RAM-nya 12, terus internalnya 500 berapa? Atau setengah tera begitu. Itu terburu nafsu untuk tergoda. Ada juga yang tergoda dari sisi yang lain, bunga-bunga dunia yang lain. Maka bagaimana sikap kita
ini menentukan penilaian kita di sisi Allah Ta'ala. Kemudian di antara bentuk ujian yang banyak sekali mungkin dari kita tidak lulus, kita ini diperlihatkan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Kita malu kepada Allah berbuat kemungkaran, juga malu kepada sesama orang beriman. Kita dihadapkan pada banyak sekali orang yang nggak punya malu melakukan kemungkaran. Bagaimana sikap hati kita? Ridho dan ikut menikmati sehingga tidak lulus. Hati kita bisa ingkar sehingga kita masih tergolong orang yang beriman. Ketika kita ridho dan hati kita malah cenderung mendukung, maka kita ikut berdosa. Ar-radhi 'anil fi'li kafa'ili. Orang yang ridho dan mendukung suatu perbuatan, itu hukumnya ya sama dengan pelakunya. Maka ini diantara ujian yang berat saat ini, di zaman godaan seperti ini, di zaman di mana keburukan mendominasi kehidupan. Ini yang banyak nggak lulus, banyak nggak lulus. Bahkan ketika sesama kita melakukan sebuah keburukan, tidak menasehati pelakunya, cenderung hanya membicarakan dengan yang lain, nanti juga nggak lulus. Terjumus pada ghibah, dosa besar yang lebih besar daripada makan daging babi. Padahal dalam kitab Al-Kabair, makan daging babi itu dosa besar. Karena apa? Ghibah, ngerasani itu hukumnya sama dengan makan daging Muslim yang bangkai, yakni daging seorang Muslim yang tidak disembelih dengan bismillah. Padahal dagingnya seorang Muslim yang disembelih dengan bismillah itu lebih haram daripada dagingnya orang kafir yang disembelih dengan bismillah. Dan dagingnya orang kafir yang bangkai lebih haram daripada daging babi. Jadi banyak sekali kita ini nggak lulus di sini juga. Kemudian Allah Ta'ala sudah mengatakan bahwa Dia menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk apa? Untuk menguji kita. Ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang di bumi ini sebagai perhiasan untuk kami menguji mereka manusia, mana yang paling baik amalnya. Dan ternyata kuncinya untuk menjadi hamba yang baik menurut penilaian Allah Ta'ala, kuncinya itu kita menjadi hamba yang diberkahi. Dan tandanya seorang hamba diberkahi itu adalah apa? Tandanya seorang hamba diberkahi, yakni memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri, dan memenuhi hak sesama. Jadi tandanya seorang itu baik di sisi Allah adalah menjadi hamba yang diberkahi. Dan tandanya seorang hamba itu diberkahi hidupnya itu yang paling diperhatikannya adalah memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri, dan memenuhi hak sesama makhluk. Ini tandanya.
Karena itu Nabiullah Isa alaihissalam mengatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi, menjadi orang yang diberkahi. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan padaku agar menegakkan salat dan membayar zakat. Ya. Menegakkan salat ini memenuhi hak Allah. Membayar zakat ini memenuhi hak sesama sekaligus memenuhi hak diri, karena zakah itu apa? Mensucikan diri dan memberikan hak orang lain. Ya. Dan itu madum tuhaya, selama aku hidup. Tugasku atau kewajibanku. Dari situ Nabi SAW berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Itu memenuhi hak Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala keburukanmu itu dengan segala kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukanmu. Itu memenuhi hak diri untuk diselamatkan dari siksa. Untuk diselamatkan dari siksa. Dan kebaikan terbaik setelah berbuat keburukan adalah taubat dan istighfar. Selain juga amal-amal kebaikan, dikatakan Allah innal hasanati yudhibnas sayyi'at, semua kebaikan itu bisa menghilangkan semua keburukan. Dan tapi juga sebaliknya, keburukan bisa menghapuskan kebaikan. Dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berusaha terus untuk berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini memenuhi hak sesama. Memenuhi hak sesama. Ini kuncinya. Dan termasuk hak terbesar Allah Ta'ala apa? Kata Nabi, haqqullah ala libad ayya'budu wa yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh Allah untuk kehidupan kekal abadinya. Dengan cara apa supaya kita mendapatkan banyak manfaat? Yang lebah itu permisalan orang beriman, kata Nabi. Tidak mengambil kecuali yang baik dan manfaat, dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik dan manfaat. Dan semakin banyak kita kulaan manfaat, insya Allah semakin bisa menebar banyak manfaat. Termasuk ilmu yang manfaat, kita cari semaksimal mungkin untuk kita tebarkan. Harta ketika kita dapatkan, juga kita gunakan untuk yang manfaat. Waktu, tenaga, dan sebagainya, semuanya menjadi hamba yang bermanfaat. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik untuk manusia yang lain, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dia yang berobjek, yang manfaatnya itu tidak terbatas pada diri, tapi juga untuk yang lain, maka manfaat yang Allah kembalikan itu semakin banyak. Pahalanya karena selalu besar, asalkan kita ikhlas karena Allah. Kemudian ya, hamba yang diberkahi hidupnya itu membagi waktunya menjadi 4. Membagi waktunya menjadi 4. Berapa porsi waktu yang dari 24 jam ini? Apakah 24 jam bagi 4 berarti masing-masing 6 jam? Belum tentu. Allah Ta'ala
memberi kesempatan untuk masing-masingnya ini tidak sama. Untuk setiap kita 4 hal ini nggak sama waktu kesempatan yang Allah berikan. Sehingga ketika diberi kesempatan ihsan, berbuat baik dalam kualitas yang pertama ini, ketika diberi kesempatan yang kedua juga harus ihsan zahir batinnya dalam melaksanakan saat yang kedua. Ketika yang ketiga juga begitu, keempat juga begitu, dan semuanya empat ini harus didasari karena Allah, karena mengharap ridhonya, karena mencari wajahnya dari surganya. Ini 4. Apa 4 ini? Yang pertama, sa'ah yunaji fiha rabbah, saat dimana seorang hamba munajat kepada Tuhannya, sholat, zikir, istighfar, baca Quran, ini doa dan sebagainya, ini munajat. Dan saatnya kapan? Ada saat-saat yang ditentukan seperti sholat 5 waktu. Ada saat-saat yang mutlaqah, tidak ditentukan jamnya, waktunya. Dan semakin orang dibukakan kesempatan oleh Allah untuk ini, semakin banyak, maka dan dia memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, maka semakin banyaklah bekal yang dia dapatkan untuk kehidupan kekalnya. Jadi walau umurnya mungkin di masa kehidupan dunia ini pendek, tapi kalau saat pertama ini banyak Allah bukakan untuknya. Dan biasanya justru orang miskin, ya. Orang miskin tapi yang zuhud. Karena ada orang miskin yang nggak zuhud juga, gitu loh ya. Atau orang kaya yang zuhud. Ini juga bisa, kesempatannya lebih banyak. Karena ada orang kaya yang waktunya habis untuk ngurusi hartanya. Ada orang kaya yang udah biar aja harta berjalan dan berkembang sendiri, saya tak sibuk mendekatkan diri. Jadi ya belum tentu. Sebenarnya orang miskin itu harusnya lebih banyak kesempatannya untuk zikir, untuk hafal, untuk baca Quran, untuk doa, untuk macam-macam lah. Kemudian sa'ah yuhsinu fiha ila ibadillah, saat dimana seorang hamba berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Ini ada juga orang kaya yang diberi kesempatan dalam hal ini dan dia memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik itu. Ada juga orang yang miskin, tetap aja alasannya repot, padahal apa? Repotnya cuma ngurusi kambing 1. Atau ngurusi istri 1. Ya. Waktunya habis, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Repot terus, bahkan ngaji nggak sempat, ya. Ibadah-ibadah yang lain nggak sempat, alasannya repot. Kemudian yang ketiga, sa'ah yuhasibu fiha nafsah, saat dimana seorang hamba selalu muhasabah, introspeksi diri, menghitung-hitung diri sebelum diperhitungkan nanti. Dan bahkan seorang mukmin itu bagusnya setiap malam muhasabah atau setiap hari muhasabah. Karena kalau menunda di 2 hari, 3 hari, banyak yang telah dilupakannya. Keburukan yang sudah dilakukan itu cenderung setan membuat kita melupakannya. Tapi kebaikan yang kita lakukan, setan cenderung mengingat-ingatkan terus, sehingga merasa sudah baik. Masih ingat hari Sabtu yang lalu berbuat dosa apa saja? Nggak ingat ya? 3 hari yang lalu, hari Rabu, nggak ingat. Ya begitulah manusia. Nah, padahal dosa yang sudah kita lupakan, apakah dijamin sudah dihapuskan?
Catatannya itu ada. Dan catatannya bisa jadi nggak hilang sampai hari pertemuan dengan Allah Ta'ala di hari pengadilannya. Tahu-tahu didatangkan. Tahu-tahu kita mengatakan, loh, buku catatan ini kenapa sih kok sekecil-kecilnya tertulis di sini semuanya. Dan ternyata mempengaruhi bobot timbangan amal. Karena itu mumpung belum lupa ya, kalau dosa tidak usah mencari pembenaran diri, mencari alasan untuk dimaklumi. Udah, langsung diakui dosa dan disesali, mohon ampun, itu Allah sudah dengan senang Allah mengampuni. Karena itu Nabi setiap hari istighfar dan taubat itu 100 kali. Padahal Nabi nggak pernah berbuat dosa besar dan nggak pernah menyengaja untuk berbuat dosa kecil. Itu panutan kita. Dan taubat itu wajib atas setiap muslim, mukmin bahkan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian seluruhnya wahai orang beriman agar kalian bahagia. Kemudian yang keempat, ini menentukan, kata Imam Ibnu Qayyim, menentukan kualitas 3 saat yang tadi. Munajat, saat muhasabah, saat berbuat baik kepada sama hamba Allah, saat muhasabah, ini ditentukan kualitasnya oleh yang keempat ini, yaitu sa'ah yukhalli fiha bainahu wa baina syahwati fi ma'ahallallah. Saat dimana seorang hamba membiarkan dirinya dengan syahwatnya dalam batas yang dihalalkan Allah. Syahwat kepada selain jenis, kepada lain jenis. Itu kalau nggak dipenuhi dengan porsi yang mencukupi, nafsunya ini masih bergejolak. Ketika nafsu bergejolak, munajat pun tidak bisa khusyuk. Rajin sholat jamaah ke masjid tertentu, ternyata karena anaknya Pak Yai menarik hati, ya kan? Nah, kualitasnya jadi rendah. Munajatnya rajin hafal Quran, ternyata karena ingin kondang sebagai ahli baca Quran, ahli Quran, dan arahnya adalah cari ya arahnya, tapi kalau laki-laki normal ya nantinya dapat ya qari'ah. Bukan qari'ah ya, qari'ah kiamat ya. Qari'ah yang jamilah, yang ya Masya Allah, kan begitu kan, dan sebagainya. Terus ketika berbuat baik kepada sesama hamba Allah, ketika nafsu masih bergejolak, ya untuk lillahi ta'ala, untuk liwajillah itu berat. Ketika bersedekah, menyalurkan santunan ke janda miskin, anak yatim. Kalau ke janda miskin, yang dicari yang punya putri yang menarik hati. Kalau ke anak yatim, yang dicari yang ibunya masih ya, dan sebagainya. Semangat. Kenapa kok arahnya ke sana? Ya, karena yang sana ada yang menarik hati, kan begitu. Itu ketika nafsu masih bergejolak. Demikian juga nafsu makan, ya. Orang sholat perutnya perih, bisa berkualitas sholatnya? Nggak bisa, karena itu kata Nabi, la sholata inda hadratit ta'am. Tidak ada sholat, alias tidak boleh sholat kalau perutnya lapar dan makanan sudah dihidangkan. Ini bukan karena kita ini disuruh lebih mementingkan makan daripada sholat, jangan salah paham. Tapi mengutamakan kualitas sholat daripada, jadi keutamaan kualitas sholat daripada keutamaan waktu sholat. Lebih baik sholatnya ditunda waktunya
tapi sholatnya lebih berkualitas karena nggak terganggu pikiran kepada makanan, daripada mengejar keutamaan waktu sholat, awal sholat, tapi kehusyuannya minim. Jadi bukan karena makan lebih utama dari sholat, dalilnya la sholata inda hadarin, itu salah paham. Kemudian juga nafsu kepada yang lain, karena itu kalau itu batas yang dihalalkan, pengen apa bisa beli, silahkan beli. Bisa beli baju bagus, terus kena pengaruh temannya yang zuhud, ya kan? Kemudian ukuran zuhudnya karena dia awam itu pakaiannya yang nggak bagus, pakaiannya yang kumal. Nanti antum sholat pun melihat pakaiannya melas. Terus ketika gini sarungnya ngepir, pangan duduki sarungnya begini, aku sholat. Nah ini malah mengganggu gitu ya. Jadi kalau bisa belilah, asalkan bukan yang berlebihan atau yang mewah. Kemudian juga yang lain-lain. Kita harus memberi waktu untuk diri kita sendiri, melampiaskan nafsu, tapi dalam batas yang dihalalkan Allah. Dan ini menentukan kualitas 3 yang pertama, termasuk muhasabah. Itu kalau nafsunya masih bergejolak, itu nggak bisa kita berbuah muhasabah, berbuah taubat, itu berat. Biasanya banyak orang yang sadar, iya saya memang banyak dosa, tapi gimana, saya belum siap untuk taubat, saya belum sanggup untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena nafsunya masih terlalu bergejolak, belum menjadi nafsun mutmainnah, nafsu yang tenang di atas yang halal dan tenang di atas kebaikan. Inilah ya 4 saat yang harus kita perhatikan dalam hidup, dan kesempatannya ini tidak sama Allah berikan kepada kita. Ketika ada karunia kesempatan, harus segera dimanfaatkan ya. Dan barang siapa yang beramal saat manfaatnya, di saat yang tepat, di mana manfaat saat itu adalah yang paling besar, maka saat itulah keuntungannya juga semakin besar. Ketika saat ini masyarakat membutuhkan air bersih, kita gerak cepat untuk menyambut, dan kita memberikan kepada mereka sarana untuk mendapatkan air bersih, maka ini saat yang tepat. Dan insya Allah Ta'ala manfaatnya pun akan lestari ketika kita karena Allah Ta'ala melakukan semuanya ini. Dan semoga Allah Ta'ala ya, memberikan kepada kita taufiknya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang ditunjukkan oleh syariat dan sesuai dengan kapan saatnya yang paling bermanfaat, sehingga kita menjadi hamba yang diberkahi dalam hidup, supaya kita mendapatkan predikat nilai yang baik di sisi Allah Ta'ala ya, menjadi orang yang ahsanu amala, paling bagus amalnya, dan bagus itu tidak hanya zahirnya bagus, tapi batin terima insya Allah Ta'ala, tapi belum tentu nilainya awet sampai hari pertemuan dengan Allah. Maka kuncinya untuk mendapatkan hasil amal kebaikan ketika di hari pembalasan adalah kita menghindari bangga diri alias ujub, menghindari sikap memuji diri. Karena orang biasanya kalau sudah memuji diri, tidak puas dengan pujian diri, akan mengharap pujian orang. Dan ujub itu adalah pintunya riya. Ya, ujub adalah pintunya riya. Ketika bangga diri, memuji diri, akhirnya mengharap pujian orang, maka hapuslah amal kebaikan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga kita terhindar dari perusak-perusak amal seperti itu. Kiranya demikian apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf terlalu panjang apa yang disampaikan, tapi mudah-mudahan
ya, kunci keberkahan dalam hidup, kunci menjadi orang yang ahsan wa amala. Ini memang sering setan membuat kita lupa terhadapnya, dan mudah-mudahan malam ini kita menyegarkan ingatan kembali kepada hal itu, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua menuju segala yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan dan hal yang kurang kurang serg di hati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.